penyesalan tersebut. Ya, Anda ulangi lagi. Musibah ataupun rasa sakit ataupun jerih payah yang kita lakukan di dunia ini tapi di atas tauhid, nanti ketika sudah di akhirat maka tidak ada penyesalan atau tidak ada rasa sakit itu lagi. Tapi sebaliknya, kenikmatan di dunia di atas kemaksiatan kepada Allah, tidak di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jal, di akhirat nanti akan merasakan jutaan kali, nggak hanya ribuan kali, puluhan jutaan kali lebih pedih dari dunia ini. Maka ikhwah, kalau kita sudah obsesinya masalah akhirat, kalau kita sudah tujuannya itu akhirat, maka kita akan berpikir bagaimana cara seluruh aktivitas kita itu untuk akhirat gitu loh. Ya. Kalau kita sudah obsesinya akhirat, maka kita harusnya berpikir bagaimana seluruh aktivitas kita untuk akhirat. Bukan berarti ya yang sering para asatidz ataupun juga ana sampaikan, bukan berarti yang dimaksud akhirat ini adalah hanya sholat, hanya dalam masjid, tidak. Tapi kita seperti sekarang ini mungkin di kelas online, ataupun mungkin antum yang di kebun, antum yang di pasar, antum yang di pekerjaannya, itu niatkan untuk akhirat, itu bisa. Sangat bisa. Bahkan hasil dari antum kerja, antum capek, kemudian antum belikan sesuatu untuk keluarga antum, kemudian untuk antum kasih istri antum untuk makannya, itu dapat pahala. Ketika apa? Niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Wajib niat itu. Tapi kalau hanya ngasih, hanya kerja, hanya ke kebun, hanya ke sawah, hanya ke pasar, hanya ke toko, tanpa ada niat itu setiap aktivitasnya, maka nggak dapat apa-apa. Kan sia-sia. Kan sia-sia. Maka itu yang ana maksud. Setiap aktivitas kita, yang kewajiban pasti. Kalau amal wajib itu pasti ya ikhwah, nggak mungkin enggak. Mau sholat, mau zakat, mau puasa. Itu hal yang wajib itu sudah jangan ibaratnya ditawar. Tapi hal-hal yang mubah ini loh. Hal-hal yang mubah ini bagaimana kita rubah menjadi hal yang berpotensi pahala. Ini harus diingat-ingat. Hal yang mubah ini, saya ulangi lagi, yang menjadi berpotensi pahala di akhirat nanti. Itu yang orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu atau kurang ilmu yang tidak tahu. Maka kita harus tahu. Setiap detik kita, aktivitas kita dipastikan betul di atas tauhid ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Tidak sia-sia. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sungguh Allah bersumpah di sini dengan waktu ya. Wal asr, dengan waktu asar atau dengan demi masa, dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bayangkan. Seluruh manusia dalam kerugian. Tanpa kecuali di sini, mau kaya yang miskin, mau yang muda yang tua, dalam kerugian. Illalladzina amanu. Ada pengecualian di situ. Orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, hak, kebaikan, kebenaran, wa tawasau bis sabr, menasihati dalam kesabaran. Hanya 4 ini orang yang tidak rugi. Siapa? Yang paling pertama, orang yang beriman. Cukup beriman? Belum. Beramal soleh. Apa cukup itu? Belum. Saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan. Suami, istri, tetangga, teman, saling mengingatkan. Ya. Wa tawasau bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar di atas taatan. Sabar di atas meninggalkan maksiat. Itu sabar. Baru sabar di atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Selain itu orangnya merugi semua. Nah, kita mau pilih yang mana, kan kita bisa milih nih. Dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa milih. Mau jadi orang yang merugi
atau mau jadi orang yang setiap detiknya Allah catat pahala. Allah catat pahala. Dengan bagaimana? Tadi, setiap amalan mubah, tapi bisa diperpotensi pahala, diingat terus, setiap niatkan, diperbaiki niatnya. Maka sehingga apa? Itu semuanya berpotensi pahala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini antum bisa catat, bisa ingat, ajaban li amril mukmin, mengherankan perkara seorang mukmin itu. Apa? Ida asobat husarra syakara. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Ini, seringnya dapat nikmat yang paling pertama diucapkan, weh, suwun mas pokoknya. Nah, belum ucapan alhamdulillah terlebih dahulu. Wah, pokoknya kalau bukan karena antum, bukan karena jenengan, bukan karena sampean, walambuh. Nah, mendapatkan nikmat seringnya, bahkan kebanyakan manusia, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, dapat nikmat malah domblong sok. Iya banda, salah. Ucapkan syukur kepada Allah. Kalau bisa misalkan memungkinkan sujud syukur boleh, itu syariat. Dan sujud syukur apa yang dibaca subhana rabbiyal a'la juga boleh, tasbih juga boleh. Itu di antara apa? Tanda seorang mukmin mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Muji dulu kepada Allah. Bukan muji kepada orangnya ataupun makhluknya ataupun bosnya ataupun atasannya, muji dulu kepada Allah. Baru mungkin setelahnya kepada teman, kepada bos, kepada partner. Karena sejatinya itu adalah kehendak Allah. Apa selanjutnya kata Nabi? Wa idza asabathu dharra, kalau tertimpa musibah, sabara, dia bersabar. Dapat kenikmatan, syukur, enggak lupa. Kalau dapat musibah, bersabar. Apa itu sabar? Menahan diri, ini. Menahan diri dari membenci takdir Allah dan menahan diri agar tidak ridho. Menahan diri, tetap ridho, afwan. Menahan diri tetap ridho di atas takdir Allah. Gak boleh benci dan tetap ridho di atas takdir Allah. Itu namanya sabar. Sabar itu bukan hanya ngelus dodo ya. Ngelus dodo tapi hatinya gembrunggung. Tidak ada niatan untuk bahasanya apa kalau di kita nerima dengan takdir Allah. Subhanallah. Makanya apa? Disunahkan mengucapkan qadarallah itu dengan ini agar hati kita tunduk dengan takdir Allah. Nomor 3 apa? Wa idza adnaba istaghfara. Kalau mendapatkan dosa, mengamalkan, melakukan dosa, istaghfara, bergegas meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada hadis yang sahih yang waktu itu ana dengarkan langsung dari kajiannya Syekh Utsman Al-Khamis, murid senior Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau hadis yang sahih ini? Allah Azza wa Jalla itu setiap malam membuka pintu taubat bagi orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah Azza wa Jalla di setiap siang hari membuka pintu taubat kepada orang-orang yang melakukan dosa setiap malam. Bayangkan betapa kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang sahih juga, Allah itu paling sayang dengan kita. Bahkan mungkin kita pernah lihat ibu kita sayang dengan kita. Orang tua kita sayang dengan kita. Mungkin kerabat kita, keluarga kita sayang dengan kita. Allah jauh lebih sayang dari itu semuanya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini sebagai pembukaan nasihatnya. Agar kita itu, ya ana pengen untuk ana dan seluruh kaum muslimin. Gak hanya ana, gak hanya antum juga sama. Saya pun juga harus membutuhkan restart ataupun refresh, direstart, diperbarui terus iman ini, ya, agar apa? Harapannya jangan sampai keruh hati kita dengan penyakit-penyakit yang terkadang lisan, mata, hati, pikiran kita nggak sadar dengan itu, ya. Maka tazkiyah an-nufus, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa itu jauh lebih penting dibandingkan membersihkan zahir.
Memberikan jiwa, hati itu jauh lebih penting dibandingkan membersihkan zahir yang terlihat saja. Karena itu pondasi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal itu bersih, segumpal itu baik, salahal jasadu kulluh. Jasad yang lainnya ikut baik. Perbuatannya ikut baik. Matanya ikut baik. Tangannya ikut baik. Kakinya ikut melangkah ke hal-hal yang baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal itu buruk, fasadal jasadu kulluh, yang lainnya juga akan buruk. Matanya akan buruk, lisannya akan buruk. Buruk mungkin baik cacian, buruk baik dari ucapan, buruk baik terhalang dari zikir, terhalang dari ucapan-ucapan yang baik, itu juga termasuk buruk. Apa? Wahiyal qalb, itulah jantungnya manusia. Jantung manusia yang kita selalu perbaiki. Kita tahu, terkadang mungkin sebelum kita balik atau dulu mungkin masih muda, masih kecil, kita nggak sadar apa itu hati. Sekarang harusnya kita tahu mana itu hati, mana itu jantung ya. Yang kita memiliki perasaan, itulah jantung kita. Jangan sampai itu terkotori dengan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Baik ya ikhwah, barakallahu fikum. Malam ini kita akan membahas bab yang sangat penting. Silakan untuk diperhatikan, atau kalau memungkinkan, nggak wajib ya, memungkinkan untuk ditulis itu lebih baik. Tapi nggak wajib, karena apa? Mungkin sebagian ada yang susah atau sambil bekerja, nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin untuk ditulis, dicatat. Karena itu akan menambah pahala antum insyaallah ta'ala. Baik, apa babnya? Babu fadlu tauhidi. Ini kalau kelihatan di layar ya, atau kalau punya fotokopinya di halaman berapa ini ya ikhwah? 34, halaman 34 nih. Bab fadlu at-tauhidi. Ini sama, dua kalimat jadikan satu sambil murojaah tauhid ya. Sambil murojaah apa namanya bahasa Arab. Fadlu tauhidi, enggak boleh tauhidu, tauhida, enggak boleh. Babu fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid. Ini kita pembahasan bab keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan perkara-perkara yang menghapus dosa. Perkara-perkara yang menghapus dosa. Nah, kalau berbicara dosa ya ikhwah, kita jangan pernah merasa gak punya dosa. Atau sedikit dosa saya Ustaz. Jangan. Jangan seperti itu. Walaupun gak terucap dengan lisan, tapi hati kita seolah-olah berbicara dalam hati kita, dalam diri kita berbicara, gak punya dosa. Atau sedikit dosanya. Jangan. Khawatirkan itu adalah ujub. Ya, membanggakan diri. Atau mengherankan dirinya, menyombongkan dirinya. Atau tertipu oleh dirinya. Jangan. Baik, itu babnya ya. Apa berikutnya? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am. Bisa ditulis. Ini baterai cepat habisnya ini. Tayyib. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Ya, 82. Ini bunyinya. Antum bisa tulis Arabnya, bisa tulis terjemahannya aja. Minimalnya terjemahannya aja. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Al-An'am itu kurang lebihnya juz 7 ya ikhwah. Maka ya ikhwah, nyicil dari sekarang sedikit-sedikit kita sambil murojaah, bacalah Al-Qur'an, hafalah Al-Qur'an walaupun hanya sebaris satu ayat setiap harinya. Jangan sampai tidak ya ikhwah ya. Tayyib, apalagi mungkin antum sebagai imam atau sebagai kepala keluarga minimalnya kan laki-laki semua di sini, maka jangan sampai luput seorang laki-laki
nggak bisa baca Quran, aib. Seorang laki-laki nggak bisa didik istrinya, anaknya membaca Al-Quran yang benar pastinya ya. Maka aib di sini bukan berarti nggak ada kesempatan untuk belajar. Maka anak sempat terfikir kemana ya, kita akan membuka kelas privat Al-Quran tapi ya untuk tahsin, dan ini harus privat kalau Al-Quran karena pertemuannya harus intensif, nggak bisa kadang ada kadang enggak gitu ya. Tapi bagi yang siap untuk istiqomah walaupun mungkin nanti waktu fleksibel, tafadhol sesuai dengan antum. Ana tergambar seperti itu karena agar bacaan itu bukan untuk dipamerkan, tapi apa? Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada surga itu tingkatan surganya dengan bacaan Al-Quran ya ikhwan, yang sering kita dengar. Apa nanti di akhir Allah itu berfirman kepada kita, Iqra, ayo baca Quran. Iqra, wartaqi, naik terus. Baca satu ayat, dua ayat, naik terus. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti surgamu itu sebagaimana yang kamu baca di akhir ayat Al-Qur'an itu. Ada surga tingkatannya seperti itu. Walaupun surga yang lain juga banyak tingkatan-tingkatan, enggak hanya dengan bacaan Al-Qur'an. Baik ya ikhwah. Anak ulangi lagi. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan dia tidak mencampur keimanannya bizulmin, dengan kesyirikan. Saya ulangi lagi. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Nggak boleh campuran kesyirikan. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Makanya ikhwah, dengan ayat ini secara umum terlebih dahulu ya, nanti kita akan bahas secara detailnya biidznillah. Apa? Yang aman itu adalah orang yang mengamalkan tauhid. Orang yang aman itu orang yang mengamalkan tauhid. Bahkan gak hanya di akhirat. Kalau di akhirat pasti hanya orang yang bertauhid kepada Allah. Bahkan di dunia. Apa di antaranya? Mereka akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin antum pernah dengar hadis, bahkan manusia dan jin berkumpul untuk membahayakanmu, maka tidak akan ada yang membahayakanmu kecuali apa yang Allah takdirkan saja. Maka di sini menunjukkan ada efek, ada bekas orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan orang yang mencampur. Nah, di sini teksnya ya ikhwah, bukan kesyirikan langsung ya ikhwah ya. Bukan orang kafir langsung. Kalau antum dari ikut menulis atau ikut mendengarkan, apa artinya? Orang-orang yang beriman yang mencampurkan imannya dengan apa? Syirik. Apa? Tidak mencampurkan imannya dengan apa? Syirik. Mereka itulah orang yang aman. Dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di sini apa? Orang yang beriman dan tidak, ini harus digaris besar, walam yalbisu, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Baik, penjelasan ayat 1. Teksnya hilang. Ikhwah yang lainnya apa hilang juga ikhwah? Mas Budi terdengar? Mas Musa mungkin internetnya mungkin ya kurang lebihnya mungkin bisa dikunci. Kalau HP Cino bisa dikunci misalnya Mas Musa. Nah, ini HP anak juga tak kunci nih biar sinyalnya kencang. 4G aja. Betul. Tapi kadang gini, ikhwah. Sudah muncul Itu kalau dikunci nanti nggak bisa telepon biasa biasanya. Anak pernah nyoba, teman anak nelpon kok nomornya antum mati terus ininya. Oh ternyata ada efeknya ternyata. Kalau dikunci 4G dia nggak bisa kelihatan. Baik ikhwah, penjelasan yang pertama, iman secara bahasa itu membenarkan.
secara bahasa. Ikhwah, terkadang kita bingung apa maksud penjelasan secara bahasa, secara istilah, secara syar'i. Bahasa itu kurang lebihnya maksudnya secara umum itu ya ikhwah. Ketika ada kata-kata ini secara bahasa, ini secara bahasa, maksudnya secara umum gitu loh. Apa artinya? Membenarkan. Secara umum iman membenarkan iman. Secara istilah ataupun secara syar'i sama, istilah atau syar'i itu sama. Apa iman itu? I'tiqadun bil jinan. Kalau antum apa namanya bawa bukunya atau kelihatan bisa dilihat. I'tiqadun bil jinan. Baik, ganti baterai dulu. Allah Akbar. Qadarullah musim takdir ya ikhwah, hujan. Maka berbanyak minum air. Insyaallah semoga Allah memberi kesehatan. Baik. I'tiqadun bil jinan ini ya ikhwah yang Anda baca. Au bil janan. Afwan, bil janan. Apa i'tiqadun bil janan? I'tiqad artinya keyakinan. Bil janan dengan apa namanya? Hati. Janan, hati. Qalbun. Wa qaulun bil lisan dan ucapan dengan lisan. Saya ulangi lagi. Iman secara istilah adalah keyakinan dengan hati, ya, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan dan mengamalkan menggunakan anggota badan. Itu 3. Keyakinan dalam hati, ucapan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Tanpa salah satu ini bukan iman namanya. Apa contohnya? Dia yakin. Dia mengucapkan lisan tapi nggak mau perbuatan. Maka bukan iman. Maka antum jangan bingung, itu gimana Ustadz? Misalkan ada orang ngakunya muslim, yakinnya juga muslim, syahadat juga, tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Namanya berarti apa? Bukan muslim, jelas. Maka disitulah letak baik apapun itu. Putus-putus. Putus-putus suaranya ya. Suaranya putus-putus. Apa masih putus sekarang? Coba dicek. Nah, sudah enggak. Sudah mending ya? Baik, Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khair untuk diingatkan. Tadi apa namanya? Masalah perbuatan yang mencocokkan dengan iman ini penting. Maka nggak hanya ngakunya Islam, walaupun ucapkan syahadat, tapi dia tidak amalun bil arkan ini, tidak melakukan perbuatannya sesuai dengan iman, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, maka bukan mukmin, bukan muslim, bukan. Dan itu sepakat para ulama sunnah, sepakat itu bukan muslim kalau orang seperti itu. Tayyib. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil isyan. Dan ini diantara apa? Diantara kaidah dalam ahlus sunnah wal jamaah. Apa? Yazidu, zada, yazidu. Ya ikhwah, setiap antum menjumpai fi'il mudhari' kaidahnya sama seperti kemarin berarti ya. Ingat-ingat saja itu. Kalau belum ketik lagi yang kaidah berikutnya untuk fi'il amr. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Besok semoga atau lusa maksimal. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Yazidu, berarti kalau menginginkan kamu, tazidu. Kalau menginginkan ana, azidu. Artinya apa? Yazidu tambah. Azidu, aku menambah. Kalau yazidu, tambah. Apa tambahnya? Iman tersebut. Bitta'ah, dengan ketaatan. Wayangkus, yangkus, lawan kata yazid. Apa? Berkurang. Yangkus, dia kembali ke iman ya. Bil isyan, dengan kemaksiatan. Kalau ketaatan bertambah dan ketika apa namanya kemaksiatan, dia maka akan berkurang. Ini kaidah penting. Kalau Asy'ariyah
atau kalau di kita ya, di Indonesia ya, firqah yang paling banyak itu, atau Maturidi dan seterusnya, mereka gak mengakui ini, ikhwah. Gak mengakui ini. Apa ini termasuk itu? Tambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu. Maka dengan ini iman itu bisa naik. Kadang kita sholat bisa khusyuk. Kadang kita sholat belas, nggak ada yang masuk. Kadang kita baca Al-Quran bisa ada yang meresapi, meneteskan air mata. Terkadang nggak ada. Maka kita pengennya selalu bertambah keimanan tersebut. Nah, tapi berikutnya, ikhwah, berikutnya, kezaliman terbagi menjadi 3. Nah, ini penting antum ingat-ingat ini. Zalim terbagi menjadi 3. Apa yang pertama? Bisyirkin. Kesyirikan termasuk zalim. Kesyirikan termasuk zalim. Apa itu artinya zalim? Ada yang tahu apa itu zalim ya, ikhwah? Artinya zalim itu apa? Tafadhol. Sambil anak tak minum dulu bentar. Tafadhol, ada yang angkat tangan atau langsung jawab. Anak pakai handset. Nah, tafadhol angkat tangan langsung jawab. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Ustaz. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terdengar suara Mas Budi? Kecil ya? Apakah suara terdengar? Terdengar, Ustaz. Nah, Dengar, Ustaz. menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Betul, Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Dan kata para ulama, ini ada perkataan yang paling indah, paling bagus. Ya, bukan paling indah ya, paling indah adalah Al-Quran. Ini adalah paling bagus penjelasannya. Apa maksudnya? Kezaliman atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang paling nomor 1 adalah kesyirikan. Kenapa? Yang seharusnya sujud kepada Allah, dia sujud kepada selain Allah. Yang harusnya doa minta hanya kepada Allah, dia mintanya kepada kuburan, kepada pohon, kepada para orang-orang yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Maka itu menunjukkan zalim yang paling zalim sudah. Ibaratnya yang harus ditempatkan kepada Allah, maka dia palingkan. Kan itu sama saja, menempatkan bukan pada tempatnya. Maka sesuai dengan nasihatnya Luqmanul Hakim ya, kalau dalam kisah kita dan sering dengarkan, kepada anaknya bagaimana? Ya bunai, wahai anakku. Coba kita lihat ya syabab ikhwah. Luqman ini menasihati kepada anaknya. Apa nasihatnya? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, kesyirikan adalah kezaliman yang paling agung. Bayangkan. Maka coba yang anak kita atau anak antum yang sudah besar, sudah paham diajak bicara, sudah pernah belum antum nasihati masalah kesyirikan? Sudah pernah belum antum nasihati masalah tauhid? Apalagi yang sudah SD, SMP, SMA. Kalau belum pernah, segerakan nasihati. Agar antum mendapatkan pahala. Sekelak kalau sudah tiada di dunia, anak antum ingat pesan orang tuanya, oh nggak boleh kesyirikan ini, dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, dzulmus syakhsi li nafsi. Ini sama. Kaidah idhofah ya. Dzulmus syakhsi. Nggak boleh. Dzulmus syakhsa. Dzulmun syakhsi. Juga nggak boleh. Dzulmu asy-syakhsi. Ataupun dilanjut. Dzulmus syakhsi. Li nafsihi. Apa maksudnya? Mendoliminya seseorang kepada dirinya. Lah, bagaimana? Mendolimi seseorang, dolimnya seseorang kepada dirinya. Bagaimana maksudnya? Kita sendiri mendolimi diri kita sendiri. Apa kata para ulama? Yang dimaksud dengan di sini, ketika kita melakukan kemaksiatan, itulah kita dolim pada diri kita sendiri. Ya? Dolim pada diri kita sendiri adalah apa? Tidak menempatkan tempat pada tempatnya yang kita lakukan. Seharusnya bibir kita ini, lidah kita ini mengucapkan kebaikan, tapi mengucapkan keburukan. Itulah kezaliman. Kepada siapa? Diri kita sendiri. Bukan kepada orang lain. Diri kita sendiri zalim. Maka zalim itu nggak hanya kepada orang lain, kepada diri kita. Itu juga zalim. Itu juga zalim.
Tayyib. Yang nomor 3, dzulmus syakhsi lil ghair. Zalimnya seseorang kepada orang lain. Tadi apa? Zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri. Itu yang nomor 2. Nomor 3, zalimnya seseorang kepada orang lain. Bagaimana? Yang harusnya lisan ini berbuat baik kepada orang, ucapkan salam kepada orang. Saya sering dengar ya, ikhwah. Dan ini sempat anyel sebetulnya. Tahu anyel enggak? Ada yang ngomong anyel, ada yang ngomong gedek. Apa itu gedek? Baik, apa maksudnya? Kita ucapkan salam, nggak dijawab salam. Itu masuk zalim. Ya, kita mengucapkan doa kebaikan untuk orang lain, orang tersebut nggak mengucapkan doa kebaikan kepada kita, yang hukumnya mana itu wajib. Itu zalim ya ikhwah. Nah, kalau kita dengar salam, jawab salam tersebut. Baik secara langsung ataupun secara online ya. Walaupun ada kaidah sebetulnya, afwan, anak ambil charger habis ini ya. Baik ya ikhwah. Maka ucapkan salam di situ adalah wajib jawabnya, walaupun mengucapkan pertama sunnah ya. Selagi ucapkan salam ini tidak menimbulkan fitnah, kata para ulama, di antara Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita nggak boleh sembarangan kepada istri tetangga, tiba-tiba nggak ada keperluan, nggak ada apa, salam, nggak ada kepentingan, nggak usah. Kalau ada kepentingan, nggak usah. Karena apa? Menimbulkan fitnah. Nggak boleh, kata para ulama. Salam itu sejatinya laki pada laki, atau laki kepada perempuan ketika ada hajat yang urgent. Bagaimana? Mungkin kita ke toko, atau mungkin kita ke rumahnya, atau mungkin kita melihat itu ada keperluan, dan sebagainya, ketika nelponnya atau ketika SMS-nya, itu saja. Selebihnya kita jangan bermudah-mudah. Baik. Maka itu diantara apa tadi? Kezaliman kepada orang lain ketika kita atau ada orang lain ucapkan salam, nggak menjawab salam. Walaupun ikhwah, kalau salam kepada orang yang banyak, anak nih, ucapkan salam kepada antum, afdalnya dijawab semuanya. Tapi kalau tidak bisa, salah satu dari antum menjawab sudah cukup sebetulnya. Karena apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau satu ketemu satu, wajib dijawab. Nggak ada yang lain. Misalkan nih, kajian dan lain sebagainya, ustadz dan lain sebagainya, ataupun ada orang yang datang, kita lagi ngumpul-ngumpul nih, kita ngumpul berlima, orang datang ucapkan salam. Yang jawab cuma satu, gugur sebetulnya yang lainnya, itu kaidahnya. Walaupun dijawab semuanya, afdol. Ya. Menjawab semuanya, afdol. Tapi kalau satu persatu itu wajib. Tidak ada kifayahnya lagi, tapi wajib. Tayyib, itu apa? Contoh menzalimi kepada orang lain. Dan lebih banyak, mungkin kita pernah mengambil sesuatu punya orang lain, gak izin. Maka anak, bahkan kita marah dengan anak kita, bahkan kalau memungkinkan kita pukul anak kita, tangannya, kakinya, ketika mungkin anak kita ngambil barang orang lain, ngambil mainan orang lain, itu lebih baik dipukul. Jangan dibiarkan, cuma ngambil permen, cuma ngambil mobil bekas punya temannya. Jangan. Maka itu termasuk kita sebagai orang tua yang harus perhatian. Loh, kayaknya tadi nggak dibawakan uang, kok pulang-pulang bawa jajan. Ini dari mana ini? Harus diperhatikan. Oh, tadi kayaknya pergi main nggak bawa mainan, pulang-pulang kok bawa mobil-mobilan. Ini zalim. Tanya dulu. Tapi juga jangan langsung dimarahin. Tanya dulu, mungkin dikasih. Kalau dikasih ya halal. Jadi kalau ngambil, zalim. Siapa yang akan mendapatkan dosa? Orang tuanya ketika anak tersebut masih kecil. Ya, ketika anak tersebut masih kecil. Karena dosa anak kecil, kalau dia tidak diarahkan orang tuanya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau sudah diarahkan, lalu tanpa sepengetahuannya dia melakukan hal tersebut, maka orang tua sudah terlepasnya. Itu kaidah. Maka jangan dibilang anak kecil nggak ada dosanya. Iya, orang tuanya yang dosa soalnya. Ya, orang tuanya yang dosa ketika tidak mengarahkan. Baik ya ikhwah. Itu 3 yang dimaksud kezaliman tadi. Baik. Dan 3 ini bisa menjadi dosa besar dan bisa menjadi dosa kecil dan bisa menjadi pelebur keimanan kita. Wal'iyadzubillah. Semoga kita harus menjaga semuanya. Baik, berikutnya. Faedah bab. Yang pertama,
la sihhata lil iman ini, la sihhata. Ini yang atas ini semuanya penjelasan tadi yang Anda baca ya ikhwah ya, atau yang Anda terangkan tadi. Maka kita langsung ke sini. La sihhata lil iman ma'asyirki. Tidak sah imannya seseorang bercampur kesyirikan. Bayangkan ya. Maka orang sholat 5 waktu ajek, puasa Ramadan ajek, sholat malamnya rutin. Tapi kalau masih memiliki jimat, nggak sah imannya ya ikhwah. Tapi kalau masih memiliki klenik-klenik, dukun, dan lain sebagainya, yang digantung di rumahnya, yang digantung di tokonya, yang digantung di badannya, di leher anaknya, di leher istrinya, atau di dompetnya, syirik mati, nggak sah imannya. Bahkan apa? Di sebelumnya tadi ada satu kelewatannya. Musirran minal khuludi finnar. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia akan kekal. Minal khulud, khulud kekal. Finnar, dalam api neraka. Bayangkan, subhanallah. Maka itulah konsekuensi kesyirikan. Walaupun orang tersebut rajin ibadah, seolah-olah nggak terjadi sesuatu, tapi kalau meninggal dalam keadaan kesyirikan, imannya batal. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, syirik juga dinamakan dengan zalim. Tasmiyatus syirki. Nah, ini idhofah lagi ya ikhwah, seperti yang kemarin ya. Tasmiyatu asyirki. Zulman. Syirik juga dinamakan dengan zalim. Itu faedah nomor 2. Faedah nomor 3, anna man lam yakhlit imanuhu bisyirik fahuwa aminun minal adzabi. Orang yang imannya tidak tercampur kesyirikan. Nah, orang yang imannya tidak tercampur kesyirikan, dia selamat dari siksaan. Dia selamat dari siksaan. Maka poin penting ya ikhwah barakallahu fikum. Terlepas dari kesyirikan ini, kalau ingin selamat dari siksaan Allah Azza wa Jalla, maka ulama itu tidak berpandang orang keluar dari agama Islam kalau dia hanya melakukan dosa besar, belum sampai kesyirikan, belum sampai kekufuran, masih Islam, walaupun dia mendapatkan ancaman dosa besar. Tapi kalau sudah masalah kesyirikan, walaupun kecil tapi syirik, apalagi akbar. Kecil di sini maksudnya sedikit ya. Walaupun sedikit, tapi kalau syirik akbar, sudah otomatis mengeluarkan dari agama Islam. Maka ada, bahkan di desa Ana ya, di Sumberjaya itu. Semoga, tapi sekarang sudah tidak sih sepertinya. Dulu. Waktu Ana juga masih sering di rumah dulu. Apa? Imamnya seorang dukun. Berkecimpu dengan dukun, dengan nyuwuk bahasanya dulu. Maka otomatis tidak sah keimanannya. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dukun itu ya ikhwah, sihir ataupun dan lain sebagainya, paranormal dan sebagainya, itu hukuman di dunia itu kalau dia nggak mau bertobat, dipenggal kepalanya. Subhanallah. Tapi di Indonesia, coba antum lihat sendiri. Dicium tangannya, diagungkan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan lemahnya iman di negeri kita. Dan bahaya. Wal'iyatubillah. Jangan sampai Allah menurunkan azab, murkanya Allah, dan kita ada berada di situ. Wal'iyatubillah. Baik. Itu di antara apa? Faedah bab ini. Munasabatul ayat tauhid haitsu dallatil ayatu ala anna man mata ala tauhid wa taba min al-kaba'ir salima min adzabin nar. Ini di antara apa? Faedah nomor 4 lah bisa sampaikan di sini. Nomor 4. Orang yang mati di atas tauhid. Ini antum ingat-ingat untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita. Orang yang mati di atas tauhid dan dia telah bertaubat sebelum matinya, dia selamat dari siksaan kubur. Maka kalau dulu ada orang mantan klenik, mantan dukun, mantan jimat dan sebagainya, dulu, maka tidak mengapa. Yang penting sekarang dan seterusnya jangan sampai kita melakukan
kesyirikan. Ya. Wa man mata musarran al-kaba'ir ma'a tauhid salima minal khuludi finnar. Kalau orang mati tapi punya dosa besar, ya. Orang mati tapi punya dosa besar, tapi dia masih punya tauhid. Dosa besar ini belum syirik, ya. Masih punya tauhid. Hanya dia dosa besar apa? Ya mungkin minal khamar, wal'iyadzubillah mungkin zina, wal'iyadzubillah mungkin judi yang sekarang lagi banyak, ya, judol-judol. Tapi dia punya tauhid. Salima minal khuludi finnar. Dia akan selamat kekal dari neraka. Dia masih disiksa, masih. Tapi dia tidak kekal. Apa? Karena dia masih memiliki tauhid. Bayangkan ikhwah. Tauhid itu penting. Jangankan sekedar amalan besar, amalan kecil saja. Kalau itu tauhid, hanya la ilaha illallah. Nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dikeluarkan dari api neraka walaupun sekedar ucapan la ilaha illallah, tapi ya nggak tahu berapa tahun lamanya disiksa dulu. Maka nanti kata hadis yang sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling terakhir diangkat dari api neraka itu, dikeluarkan dari api neraka, orang yang hanya lisannya sekali mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Dia udah beribu-ribu jutaan tahun disiksa, tapi karena masih ada ucapan la ilaha illallah, dia diangkat. Itu orang yang terakhir. Tapi kalau orang-orang itu masih sholat, masih tauhid yang kokoh dan sebagainya, maka tidak akan kekal dalam api neraka. Tapi apa? Disiksa. Wala'iyadzubillah. Jangan coba-coba. Baik. Dan yang terakhir, ini sudah 2:37. Mungkin kalau ada pertanyaan ya ikhwah bisa dipersiapkan, karena mungkin waktu yang mepet. Baik di dalam tema atau luar tema, semoga bisa bermanfaat. Dan terakhir, ada perkataan ulama. Dan ini Anda pernah dengar sebelumnya, tapi ditakkid lagi sama tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi bisa bertemu dengan Ustaz Abdullah Taslim, ya. Beliau yang masyhur lah. Ana dulu pertama kali bermajelis dengan beliau itu 2016, kalau nggak salah. Ya, 2016. Di Jakarta Selatan waktu itu. Itu beliau Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah. Ilmuannya kokoh. Beliau alumni UIM juga ya ikhwah, ya, S2 malahan di sana. Maka terkadang kalau mungkin orang-orang zaman sekarang atau anak-anak muda yang baru mengenal sunnah zaman-zaman sekarang kurang paham dengan Ustaz Abdullah Taslim. Karena memang beliau mungkin di medsos tidak terlalu perhatian dengan medsos, ya. Tapi kalau orang-orang yang sejak zaman dulu, Masya Allah, keilmuan yang kokoh dan kecerdasannya di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi beliau juga bersama kami, kita semuanya belajar ataupun menyampaikan ilmu. Kita belajar dengan beliau, Masya Allah. Apa diantaranya faedah kata para ulama? Orang yang terdiam, ya, ini saya ulangi lagi, orang yang terdiam di atas kebatilan itu seperti ibarat setan yang bisu. Tapi orang yang berbicara di atas kebatilan itu seperti setan yang berbicara. Apa maksudnya? Dua-duanya nggak ada yang baik. Berbicara baik atau diam dalam keadaan baik. Kita ada kebatilan, diam juga nggak baik, ya ikhwah. Apa ibaratnya? Seperti setan yang bisu. Kemudian kita berbicara, bicaranya juga buruk. Sama seperti setan yang berbicara. Maka itu kita sering melihat fenomena sekarang, ya, yang para ulama dahulu sudah memperingatkan, jangan kita bermudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan untuk mengambil suatu ilmu tanpa itu adalah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya modal semangat, jangan ya ikhwah. Jauh lebih penting menjaga suatu ilmu dibandingkan hanya dengan semangat saja. Dan ini jarang mungkin ada yang memperingatkan, sangat jarang. Dan ana ini di sini memperingatkan karena sangat sayang, cinta kepada antum semuanya karena Allah Azza wa Jal. Khawatir kalau semuanya diam, nggak ada yang berbicara, bagaimana? Seperti syaitan yang diam, ya. Syaitan yang bisu tadi. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk mencomot
mendengarkan ilmu-ilmu yang syubhat yang menyambar dalam hati kita, terlebih pada orang-orang yang wal'iyadu billah bermudah-mudahan dalam hukum-hukum syariat Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan ya ikhwah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa ada pertanyaan ikhwah? Tafadhol, mungkin kalau ada bisa angkat tangan kalau. Fadal Pak Lubis. Naam, barakallahu fikum. Fadal Pak Lubis, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana di ente mau Ustaz pertanyaannya Fadal. tentang berdoa, keutamaan berdoa itu kan dibacakan selawat di awal, di tengah maupun di akhir gitu Ustaz. Apakah ketika kita berdoa ketika sujud itu membaca selawat juga? Masyaallah. Tidak. Naam. Naam, barakallahu fikum. Baik ya ikhwah, perihal dengan sholawat itu adalah di antara adab untuk kita berdoa, ya. Adab untuk kita berdoa. Maka di antara Umar ibn Khattab dan para sahabat yang lainnya, doa kalau tidak diawali atau ditutup dengan sholawat, doanya akan tergantung di antara langit-langit dunia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun ketika saat sujud ataupun ketika sujud pastinya ya, sujud dulu. Ketika sujud, maka ketika memungkinkan untuk selawat afdal, tidak diragukan lagi. Tapi yang terkadang kita mungkin sholat 5 waktu atau kita mungkin sholat yang imamnya lumayan cepat, maka kita tidak cukup untuk membaca sholawat, maka tidak mengapa kita tidak membaca sholawat. Adapun kita saat sholat sendiri, tahajud, witir dan lain sebagainya, kita membaca sholawat tidak diragukan lagi, itu lebih afdal. Ya, kalau ketika tasyahud akhir kan sudah ada sholawatnya ya. Kalau di tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, maka itu sudah cukup mewakili sholawat sebelum doa kita di akhirnya. Maka kata Syekh Utsaimin, doa yang paling utama adalah ketika sujud dan sebelum salam berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada lagi ya ikhwah? Fadhal, kalau ada lagi. Fadhal, Pak Sugeng ya, fadhal. Untuk diperjelas Pak Ustadz yang tentang orang yang hanya sekali aja ngucap asyhadu an la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan dari surga. Untuk diperjelas, apakah orang yang mengucapkan syahadat tadi setelah mengucapkan sekali tadi tidak melakukan amal badan, juga tidak melakukan amal-amal yang lain, tapi dia tidak melakukan kesyirikan atau dia melakukan kesyirikan atau yang lain seperti itu. Untuk diperjelas yang itu, masalah itu Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Perihal masalah ucapan la ilaha illallah, kata para ulama, tidak akan bermanfaat ucapan tersebut kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Oke, bisa dimatikan Mas Budi mic-nya? Baik. Itu di antara Di antara syaratnya. Adapun kalau dia melakukan kesyirikan, pasti kaidah awalnya lebih jelas. Dia akan dihapuskan seluruh amalannya. Dan dia akan melakukan kesyirikan tersebut, konsekuensinya akan masuk dalam api neraka dan kekal. Ya. Dengan ini berarti la ilaha illallah, di situ maksudnya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi mungkin dengan kemaksiatan yang terus dia lakukan dan dosa besar. Ya, betapa banyak, bahkan tidak usah jauh-jauh, keluarga kita sendiri saja. Mungkin setahun ada yang sholat hanya Idul Fitri, dan real ada. Keluarga saya pun ada. Itu sangat miris kesedihan. Tapi anak yakin dia mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, tapi dia tidak melakukan amal-amal tersebut. Dan maka itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Adapun kesyirikan jelas tidak ada toleransi lagi. Innallaha la yaghfiru
ayyushraka bih. Allah nggak mengampuni. Selesai teksnya, nggak mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Bahkan apa dalam surah yang lainnya, innahu may yusyrik billah, sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Innahu may yusyrik billah, sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, haram baginya masuk surga. Dan bagi mereka yang mengimani la ilaha illallah, akan tapi mungkin saking banyaknya dosa-dosa besar selain kesyirikan masih dia lakukan, sehingga apa? Dia tersiksa di api neraka sangat lama, tapi dia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagai tambahan, di antaranya pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Azza wa Jalla karena membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena cinta dengan Nabi, karena senang dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dia terus diangkat dari api neraka? Tidak. Kekal dalam api neraka. Hanya saja diringankan. Nah, hanya saja diringankan. Sebagaimana orang yang tadi, dia akan diangkat dengan catatan apa? Tidak memiliki kesyirikan. Adapun memiliki kesyirikan, selesai pembahasannya, kekal dalam api neraka. Tapi kalau tidak memiliki kesyirikan, tapi dosa besarnya banyak. Kan dosa besar ya ikhwah, ada yang syirik, ada yang kufur, ada yang tidak kufur. Ini harus kita ketahui. Di antaranya apa? Orang yang tidak mau zakat, kata para ulama dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu ada dua jenis. Dia nggak mau zakat karena dia pelit, ya. Apa dia nggak mau zakat karena dia menentang? Apa itu zakat nggak wajib, misalkan? Kalau yang ini jelas, dia kafir. Yang menentang. Tapi yang nomor dua ini, dia nggak mau zakat. Tapi dalam hati yang sebetulnya zakat itu wajib. Tapi iman-iman lah. Ngapain dikasih orang miskin? Gitu ibaratnya. Maka dia apa? Melakukan dosa besar. Tapi nggak masuk ke kufur. Ya, saya ulangi lagi. Tapi kalau dia menentang, bahkan walaupun dia mengamalkan tapi nentang. Wah, saya sebetulnya nggak mau zakat. Apa itu zakat? Tapi karena, nah misalkan, karena dorongan istri, karena dorongan orang tua, zakatlah. Tapi apa dia menentang? Sama kufurnya ini. Kan itu keyakinan dalam hati, walaupun dia mengerjakannya. Tergambar insya Allah Pak Ye, itu di antara catatannya. Tafadhol Pak Didi, tafadhol Pak Didi. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bertanya Ustaz, tapi di luar tema kajian Ustaz ya. Tafadhol, nggak apa-apa. Bagaimana kita sebagai makmum ketika sholat berjamaah ternyata imamnya ini lupa, dia sudah 4 rakaat, ternyata dia diingatkan sama jamaah, mungkin karena tidak dengar ataupun dia lupa, jadi dia melakukan jadi 5 rakaat Ustaz. Nah, kita kan jauh dari imam seperti itu Ustaz ya. Nah, baiknya gimana Ustaz kita sebagai makmum, apakah kita duduk tawarruk atau kita tetap berdiri mengikuti imam Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus ini, penting ini. Tayo ikhwah, ketika keadaan seperti itu, yang paling pertama seorang makmum mengingatkan dengan takbir Allahu Akbar ataupun dengan subhanallah. Boleh ya, subhanallah dengan kencang. 1, 2, 3 kali masih berdiri aja, mungkin sudah sepuh atau mungkin apa. Kita kalau rakaat itu sudah lebih, kita nggak boleh berdiri. Duduk di tahiyat akhir. Duduk di tahiyat akhir. Nggak boleh ikut berdiri. Ana ulangi lagi, nggak boleh ikut berdiri. Bahkan kalau sudah berdiri bagaimana? Sudah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung duduk. Nggak perlu menyelesaikan Al-Fatihahnya. Langsung duduk. Nah, itu di antara kaidahnya. Akan tetapi, kalau itu di rakaat kedua mau ketiga, yaitu di tasyahud awal. Di tasyahud awal. Mungkin sholat maghrib, zuhur, isya, asar. Dia rakaat keduanya tidak tasyahud awal. Sudah berdiri, maka nggak boleh balik. Nggak boleh balik. Sudah berdiri, nggak boleh balik.
Kenapa? Itu memang kaedahnya. Nabi dahulu Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ada yang pernah melakukan seperti itu. Tapi kalau masih pertengahan, mungkin ibaratnya ini apa namanya ini punggung ya, masih pertengahan seperti ini ibaratnya, balik. Tapi kalau sudah setengah ke atas, kurang lebihnya ya 70% ke atas lah, maka nggak boleh kita balik, harus lanjut. Makmum juga harus ngerti, subhanallah, subhanallah. Udah kalau imam sudah berdiri lanjut aja. Jangan antum subhanallah terus. Ketika apaan? Ketika lupa di tasyahud awal. Karena kaedahnya kalau sudah di pertengahan mendekati berdiri, maka tidak boleh balik ketika tasyahud awalnya lupa. Tapi apa? Terus saja. Nanti di akhir ditambal, kalau dalam bahasa gampangnya ya, ditambal dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Kalau itu kekurangan, kan ini kurang nih berarti. Ya. Kalau kekurangan seperti ini sebelum salam. Tapi kalau tadi yang ditanyakan Pak Didi adalah kelebihan, maka apa? Afdalnya setelah salam. Tapi kalau sebelum salam semuanya boleh. Takutnya nanti kan jamaah namanya di masyarakat ya, bahkan ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji pun mungkin banyak yang belum tahu. Misalkan sujudnya karena kelebihan, aslinya setelah salam afdalnya. Tapi kalau di sebelum salam sujudnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di situ diperbolehkan. Tergambar Pak Didi ya? Allah Ustaz. Syukron Nah, jazakallah barakallahu Ustaz. fiikum. Wa iyyakum. Baik, ada yang lagi ya ikhwah? Fadhal. Ini mumpung ada pertanyaan ini, pertanyaan bagus-bagus nih masyaallah. Barakallahu fiikum. Fadhal lagi ya ikhwah. Baik. Atau lewat ini Baik, kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan ya ikhwah. Insyaallah taala kita di pertemuan berikutnya biiznillah. Kalau enggak hari Selasa ya hari Sabtu kayak gini, maafan malam Jumat, cuma malam Sabtu ya berarti. Semoga kita jadwalkan dengan Syekh Wafi atau Dr. Wafi biiznillah taala, semoga sudah longgar beliau akan mengisi di kita biiznillah agar kita sering yang pertama mendengarkan bahasa Arab langsung dari orang Arab, yang kedua ilmu dari beliau, doktor, alumni UIM di S1 S2-nya. Kemudian kita pastinya mengambil ilmu itu ya ikhwah kepada ulama yang kibar, itu diantaranya. Kata para ulama dulu, kalau ada sama-sama ulama misalkan, tapi ada yang ulama lebih kibar, dan di situ kibar adalah, maksudnya apa kibar itu? Lebih banyak ilmunya dan lebih kokoh dalam sunnah nabinya, maka kita ambil. Tapi kalau kibar itu sudah tua, tapi nggak ada ilmunya, ya sama saja. Yang dimaksud dengan kibar atau lebih sepuh, lebih tua itu adalah ilmunya, ilmunya. Maka seperti di Masjid Nabawi, Syekh Abbad, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, 2 tahun yang lalu beliau pensiun, tidak ngajar lagi karena sudah sepuh. Umur beliau sudah 90 tahunan. Tinggal sekarang putra beliau Syekh Abdul Razak, hafizallahu taala, dan ulama-ulama yang lainnya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ingatkan kembali, semoga murajaah di bahasa Arabnya jangan lupa ya ikhwah, walaupun nggak mungkin antum mondok lagi ibaratnya, tapi jangan sampai kesempatan yang ada untuk murojaah ini terlewatkan. Barakallahu fikum, ana ucapkan jazakumullah khairan, semoga istiqomah, lancar. Ini ada kurang lebih 30 lah tadi, masih mending lah ini. Jangan sampai meretelin ini orangnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.